Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih pada Almasih, juga sekarang ku angkat tangan, angkat tangan pada Tuhan. Nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, ku cinta Tuhan. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih pada Almasih, juga sekarang ku angkat tangan, angkat tangan pada Tuhan. Nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, nyanyiku cinta Kau, ku cinta Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, supaya firman yang kami dengar malam ini menjadi kekuatan kami, dasar kami untuk datang menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita bersyukur kalau kita boleh kembali bisa mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya berikan judul Jangan Berduka. Sekali lagi, jangan berduka. Sepertinya firman ini tidak banget ya, masa orang melarang berduka. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak melarang kita untuk tidak berduka cita atau bersedih. Karena setiap orang pasti punya alasan tersendiri kenapa orang itu bersedih. Tapi malam ini kita mau belajar bahwa setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Entah itu kehilangan teman, entah itu kehilangan barang berharga, benda, kesayangan, dan sebagainya. Dan yang Tuhan inginkan saat kita kehilangan sesuatu atau kehilangan kesehatan, Tuhan mau kita jangan bersedih berkepanjangan. Karena ketika kita berduka cita, bersedih berkepanjangan, perasaan duka cita yang berkepanjangan itu membuat orang hilang semangat, membuat orang lemah rohani, membuat orang jiwanya merana. Nah, saudara, duka cita dapat dialami oleh siapa saja. Apa kata Alkitab tentang duka cita?
Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, dan pemazmur mengekspresikan duka citanya kepada Tuhan. Mazmur 6 ayat 7 katakan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Seorang raja yang besar, seorang pemazmur, dia bisa bersedih, dia bisa menangis, dia bisa membanjiri tempat tidurnya dengan air mata. Bahkan di dalam Mazmur 39 ayat 13, di sana dikatakan, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pemazmur dia menyatakan bahwa aku ini di dunia hanya penumpang seperti nenek moyangku. Sebab itu selama aku hidup di dunia ini, Tuhan, mari dengar doaku, jawab doaku, dengar teriakku minta tolong. Janganlah Tuhan berdiam diri melihat duka citaku, melihat air mataku. Nah, saudara, di sini kita melihat setiap tokoh Alkitab pernah mengalami duka cita. Tidak pandang bulu, ya. Mulai dari Abraham, dia pernah mengalami kesedihan, duka cita, kehilangan. Musa, dia pernah mengalami duka cita. Ayub, dia pernah mengalami duka cita. Yeremia, dia pernah mengalami duka cita. Daud, kita sudah dengar tadi keluh kesahnya yang ditujukan kepada Tuhan karena duka cita. Bahkan saudara, satu yang kita perlu tahu, Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Itu artinya Roh Kudus pun bisa berduka ketika melihat kita mungkin bertingkah laku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus saja punya perasaan, saudara. Apalagi kita manusia. Yesus, dia pernah berduka cita. Dalam Matius 26 ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus di Taman Getsemani, dia bilang, hatiku sangat sedih. Bilang kepada siapa? Murid-muridnya. Seperti mau mati rasanya. Lalu Yesus berpesan kepada murid-murid, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, jadi sedih, duka cita itu normal sebagai manusia, karena Tuhan pun pernah berduka. Roh Kudus bisa berduka. Yesus waktu dia tinggal di bumi ini, kalau saudara baca di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, saat dia mengunjungi rumah Lazarus, Maria dan Marta di Betania, dan dia melihat Lazarus sudah mati, Maria menangis. Yesus saat melihat Maria menangis, maskullah hatinya. Artinya apa? Hatinya ikut sedih melihat duka cita yang sedang dialami oleh Maria karena kehilangan Lazarus. Bahkan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya 53 ayat 3, Yesus dia rela menanggung semua duka cita kita di kayu salib. Karena sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Kalau saudara baca di dalam Yesaya 53 ayat 3, bagian A dikatakan, ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Saudara, Yesus dia menanggung segala duka cita kita. Dalam Mazmur 119 ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati,
Teguhkanlah aku sesuai firman-Mu. Sekali lagi pemazmur, jiwanya juga pernah menangis. Sebab itu Alkitab mengingatkan kita, karena manusia itu rentan dengan duka cita, dengan air mata. Banyak hal yang membuat kita menangis di dunia ini. 1 Tesalonika 4 ayat 18 katakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Tuhan tidak melarang kita bersedih. Tapi ketika kita melihat saudara kita berduka cita atau bersedih, hiburkanlah seorang dengan yang lain, kata firman-Nya. Dengan cara firman Tuhan, bahwa apa? Duka cita yang kita alami ini tak sebanding dengan mahkota yang kelak kita akan terima. Matius 5 ayat 4, khotbah Yesus di bukit kan salah satunya apa? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Nah, saudara, dan yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian akhir, jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Apalagi kalau saat ini mungkin saudara mengalami duka cita karena iring Tuhan, ya. Percayalah, Roh Kudus dia sanggup memberi penghiburan. Ya, Roh Kudus sanggup menguatkan. Yohanes 14 ayat 16 ayat 26. Roh Kudus Tuhan utus untuk menghibur kita, memberi kekuatan, kesanggupan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu kan sama halnya orang yang sedang berduka cita, bersedih karena letih, lesu, berbeban berat. Mari kepadaku, kata firman-Nya, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah saudara, apakah malam ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki gejala duka cita kepanjangan? Firman-Nya tidak melarang kita berduka, tapi jangan kita sudah susah atau bersedih berlarut-larut. Karena kalau orang yang bersedih, berduka cita berlarut-larut itu akan membuat hidupnya kacau, tidur susah, hati gelisah, bisa depresi, tubuh lemas, ya, bahkan bisa sakit kepala, gak punya nafsu makan, pikiran bisa jadi kosong, ngalamun, ya, bisa terbawa dalam mimpi, mimpinya pun mimpi buruk, bisa nangis sendiri. Nah, sebab itu, saudara, kita punya Tuhan. Mari kita belajar kepada Daud. Sekalipun aku dalam lenggah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Kita percaya dalam kesulitan, kesusahan, masalah apapun, selama ada Tuhan, kita akan diberi kemampuan. Karena orang yang berduka cita, bila duka citanya itu sangat mendalam, itu ada yang bahkan mati mendadak. Kalau saudara dengar orang baik-baik aja, sehat-sehat aja, lagi olahraga, tiba-tiba meninggal. Lalu ketika ditanya kenapa, sakit jantung, mati mendadak. Itu mungkin dia ada duka cita yang dalam hatinya. Dia berusaha menghibur diri, ya, dengan dunia ini, tapi jiwanya mungkin sedang berduka cita. Bahkan ada juga yang mengurung diri di kamar, tidak mau bertemu dengan orang lain. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, saudara, kita harus punya telinga untuk mau mendengar. Karena orang seperti itu yang dibutuhkan sebetulnya cuma teman, pendengar. Apa kebutuhan orang yang berduka cita? Kalau kita sedang ketemu orang yang memiliki duka cita yang dalam, perhatian dari sesama. Yang kedua, genggaman tangan. Artinya aku mau selalu mendampingi. Atau mungkin saya siap membantumu, itu kalau dengan kata-kata. Atau pelukan hangat. Nah, penting saudara. Makanya sangat penting. Ibu, bapak, anak, itu kalau kita melihat salah satu sedang berduka, kita peluk, itu adalah kebutuhan jiwa, roh kita, saudara. Dan yang terpenting adalah firman Tuhan. Orang seperti itu butuh firman Tuhan.
kesempatan untuk sharing. Itu sebabnya ada komunitas. Kenapa kita lebih suka ibadah berkumpul? Karena kalau kita berkumpul itu kita kan bukan hanya sekedar memuji Tuhan dan mendengar firman, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Kalau Kak Koni sering bilang bisa sharing, bisa curhat, bisa saling berbagi ya beban, berbagi pokok doa sehingga kita merasa ringan. Nah, saudara, dan kita harus meyakinkan orang yang sedang berduka cita itu dengan apa? Bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan yang mengasihi. Nah, malam hari ini saudara, kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa. Itu adalah cara kita curhat dengan Tuhan, menceritakan duka cita kita. Saya tidak tahu, mungkin saudara tersenyum, mungkin saudara kayaknya happy, tapi hati orang siapa yang tahu? Mungkin ada keinginan yang paling dalam yang orang lain tidak tahu, bahkan mungkin sahabat terdekat pun tidak tahu. Saat kita datang kepada Tuhan, Daud kan bilang, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruanku, Tuhan melihat air mataku. Jadi malam ini, mari, ini saatnya kita saling berdoa. Kalau beberapa waktu lalu saya katakan keluarga Yakub itu benar sudah di positif ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan saya berdoa bersama. Makanya saya share di grup GBDI kan, walaupun saya hanya bilang doakan keluarga Yusuf dan ibu yang sakit. Ibu usianya sudah 74 tahun. Kalau dipikir pasti pemulihan lama. Tapi dahsyat Tuhan, dahsyat luar biasa. 1 minggu ibu sudah bisa makan, sudah bilang sehat ya. Juga Hendri, Sekar. Cuman kalau Yusuf itu kan memang dia agak susah makan dan minum obat. Cuman Yusuf yang belum sehat seperti semula. Jadi saudara, tetap doa orang percaya itu ada kuasanya. Saudara, kenapa mereka bisa terkena? Kalau singkatnya ya, itu beberapa waktu lalu memang Ibu Hendri ini diangkat jadi sekretaris jenderal PSI untuk daerah Cikarang, Bekasi. Dan yang melantik itu Niji. Tahu sendiri kalau ada Niji pasti banyak orang kan? Nah di situ. Tapi Tuhan dahsyat luar biasa. Tuhan tidak permalukan. Ibu saya dia telepon, saya gak mau mempermalukan Tuhan dan saya juga tidak mau dipermalukan Tuhan. Jadi saya berdoa tiap malam, ibu saya bilang. Padahal ada orang di seputar Pondok Kacang sini, 1 bulan sebelum ibu itu sudah sakit, sampai hari ini belum sembuh, saudara. Belum sembuh. Tapi Tuhan dahsyat luar biasa. Doa itu sangat besar kuasanya. Dan kita selalu beri semangat ke ibu, juga ke keluarga Yusuf ini. Banyak yang doain, pasti sembuh. Doa itu penting. Dan kemarin kita berdoa untuk Ibu Trias ya, yang akan melahirkan. Tapi ada satu hal sehingga harus dioper ke rumah sakit. Ketika kita berdoa pasti saya percaya yang didoakan juga merasa lega kan. Merasa ada orang lain yang peduli, perhatian, itu menambah semangat loh saudara. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Akhirnya anak lahir normal sempurna. Walaupun sekarang masih di rumah sakit, saya rasa biasa itu ya. Bayinya masih ditinggal, ibunya boleh pulang. Karena kan supaya bayi ini pulang benar-benar sehat ya. Sudah menjalani semua pemeriksaan. Kita tetap berdoa untuk bayi dari Bapak Ibu Odon supaya segera bisa pulang. Dan kalau beberapa waktu lalu, saudara, ketika Mbak Dia masuk rumah sakit, mungkin orang bilang, oh operasi besar. Tapi kita sebagai orang percaya, semua apa bilangnya? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ayo kita berdoa. Semangat kan? Dan semua lancar, berjalan baik. Itulah pentingnya doa. Sebab itu malam ini, mari kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Sebelum saya tutup firman Tuhan ini, kita naikkan dulu satu pujian. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Kita akan sama-sama berdoa. Sapaan. Tuhan Yesus setia,
sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Terima kasih banyak Tuhan, malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara lebih dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya kami manusia biasa yang tidak luput dari rasa sedih, rasa duka cita, air mata karena perjalanan hidup di dunia ini Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan bahwa nabi sehebat apapun mereka pun pernah berduka, termasuk Daud. Namun Daud dalam duka citanya selalu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Malam ini pun kami mencurahkan isi hati kami kepadamu, karena Engkau Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Bahkan Roh Kudus sanggup menghiburkan kami, memberi kekuatan, bahkan kemenangan. Malam ini kami tetap berdoa untuk keluarga Yusuf, Sekar, Hendrik, Mbah. Tuhan, kami percaya keluarga ini mengasihi Engkau. Kau jamah, Kau pulihkan mereka secara sempurna, sehingga mereka dapat sehat seperti sedia kala. Terima kasih buat perkembangan kesehatan yang baik untuk Mbah, Ibu Hendrik, juga Sekar. Kau pulihkan Yusuf supaya ada selera makan, dan Yusuf pun bisa segera bekerja seperti sedia kala. Tuhan, kami juga teringat buat Ibu Trias yang baru saja menjalani operasi melahirkan putra pertamanya. Tuhan, pulihkan kesehatan Ibu Trias. Bahkan bayinya yang masih ada di rumah sakit, Tuhan, Engkau pun tetap memelihara, menjaga, memulihkan, menyembuhkan. Kau pakai para dokter, perawat, obat-obatan, jarum suntik, semua yang dipakai, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Bahkan darah dan bilur-Mu senantiasa mengalir dalam tubuh anak kami ini, sehingga tiba saatnya dia akan bisa pulang ke rumah bersama dengan mamanya. Terima kasih banyak Bapak. Segala macam penyakit yang ada di dalam tubuhnya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di sepanjang ibadah minggu besok. Tuhan mengurapi supaya pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, dan setiap jemaat-Mu diberkati lewat pelayanan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berdoa malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri doa malam ini. Amin.